Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Abu Fatan, channel seputar dunia unggas dan juga burung kicau. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi kurang sehat mudah-mudahan cepat pulih biar bisa beraktivitas lagi. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang dunia ternak lovebird. Bagaimana sih khususnya buat para pemula yang ingin memulai ternak lovebird dari mulai proses penjodohan sampai dia berhasil bertelur. Tentunya menggunakan cara yang simple dan praktis, tidak ribet sehingga mudah diterapkan khususnya buat para pemula. Oke teman-teman, nanti kita akan kupas habis semuanya. Sebelumnya buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Boleh di-share kalau info ini dirasa bermanfaat. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas semuanya. Teman-teman semua, ternak lovebird khususnya buat para pemula tentunya banyak yang bilang susah-susah gampang. Banyak yang sudah beternak lovebird sekian lama tapi lovebirdnya tak kunjung berproduksi alias gagal. Ini banyak sekali faktornya yang menyebabkan lovebird itu gagal berproduksi. Baik gagal tidak bisa bertelur maupun sudah bertelur tapi tidak bisa menetas. Nah ini sama saja nih. Kalau kita punya lovebird tentu kita menginginkan agar lovebird kita selalu berproduksi rutin, agar bisa menghasilkan keturunan. Ini juga yang nantinya bisa dijual lagi sehingga menghasilkan uang. Paling tidak bisa menghasilkan buat makan si lovebird itu sendiri, sehingga biaya produksinya bisa mengambil dari anakan itu. Jadi kalau kita sebagai peternak khususnya buat para pemula yang ingin memulai ternak lovebird, ada beberapa tips yang harus diperhatikan. Di sini saya akan berbagi tips atau share bagaimana caranya sih ternak lovebird dari mulai penjodohan sampai dia bertelur. Ini ternakan saya, kebetulan saya menggunakan sistem koloni dan juga sistem soliter. Cuma di kesempatan kali ini yang saya mau share yang di video ini yaitu ternak lovebird saya yang sistem soliter atau sepasang-sepasang. Ternak lovebird dengan sistem soliter maupun sistem koloni tentunya mempunyai keuntungan dan kelebihan sendiri-sendiri, tergantung teman-teman mau menggunakan sistem apa. Saya mengambil contoh yang sistem soliter atau sistem sepasang-sepasang. Kebetulan ini lovebird saya kemarin baru sekitar seminggu baru dijodohkan. Sekarang posisinya sudah jodoh dan sudah kepantau kawin. Ini artinya tidak lama lagi, sekitar semingguan dia akan bertelur. Nah, persiapan-persiapan apa ketika teman-teman khususnya para pemula yang ingin memulai beternak lovebird? Yang pertama, teman-teman harus menyiapkan indukannya terlebih dahulu. Kalau di saya, siapkan indukan yang benar-benar dewasa. Kayak contohnya ini. Sepasang ini saya pilih indukan yang benar-benar sudah dewasa atau sudah mapan. Ini terlihat dari usianya. Untuk yang betina, teman-teman bisa menggunakan usia 6 bulanan ya. 6 bulan atau lebih juga malah lebih bagus. Ini usianya di tempat saya ini usianya 6 bulan nih. Jantannya 6 bulan ya. Kalau betinanya kalau betinanya usianya ini 1 tahun. Jadi lebih tua betinanya nih teman-teman. Kalau teman-teman punya lovebird usianya segitu, wah itu lebih bagus ya. Jangan memilih indukan yang masih PAUD atau masih belum dewasa. Ketika memilih indukan yang belum dewasa, nantinya ketika akan proses penjodohan dia akan lebih lama lagi nih teman-teman. Teman-teman memerlukan waktu yang cukup lama. Kalaupun sudah jodoh, kemungkinan nanti dalam proses berproduksinya akan membutuhkan waktu yang lama. Karena secara alat reproduksi lovebird yang belum dewasa belum siap untuk dikawinkan. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah memilih indukan yang pas, terutama indukan yang sudah dewasa, teman-teman usahakan nih pilih warna-warna yang bagus juga, karena trennya di tahun 2020 ini, apalagi harga lovebird semakin turun, trennya itu beralih ke lovebird yang warnanya bagus atau mutasi-mutasian warna-warna baru. Artinya kalau teman-teman memilih ternak lovebird dengan menggunakan indukan-indukan yang warna, nantinya anakannya bisa dijual lagi dengan harga yang lumayan juga. Pilih indukan-indukan yang warnanya bagus. Oke, gitu ya. Setelah teman-teman mendapatkan indukan yang usianya sudah mapan dan warnanya bagus, selanjutnya adalah proses penjodohan. Proses penjodohan ini saya
memerlukan waktu sekitar seminggu sampai 2 mingguan. Proses penjodohan dimulai dari proses penjemuran. Tiap pagi saya jemur nih lakbet. Dijemur pada pagi hari sekitar 15 sampai 25 menitan lah. Sediakan air juga, jangan lupa ya dijemur, takutnya nanti kepanasan jadi dia bisa mendinginkan badannya, dan juga minum ya. Sediakan air untuk dia minum. Penjemuran setiap hari. Setelah dijemur selama seminggu sampai 2 minggu, lakbet itu nantinya akan menjadi lengket dan menjadi jodoh ya. Kalau di tempat saya seperti itu. Setelah melakukan penjemuran dan juga dimandikan tiap pagi, nanti dia sudah mulai ada ketertarikan, ada jodoh ya. Selanjutnya adalah proses pemberian pakan. Nah, ini yang tidak kalah penting, teman-teman harus memilih pakan-pakan khusus buat lakbet yang sedang dijodohkan. Usahakan pilih pakanan-pakanan yang mengandung protein tinggi. Kalau di saya settingan pakannya, teman-teman bisa menggunakan millet putih polos dicampur dengan kenari seed. Setelah itu dicampur dengan biji kuaci. Perbandingannya yaitu untuk milletnya 1 kilo, kenari seednya setengah, dan kuacinya juga setengah. Nah, pakanan-pakanan ini mengandung protein yang sangat tinggi sehingga bisa merangsang birahi si lakbet itu, sehingga si lakbet terangsang untuk kawin. Teman-teman bisa menambahkan extra food berupa makanan tambahan yang diperlukan oleh lakbet yang sedang mau berproduksi. Kalau di saya pakai extra foodnya pakai kangkung nih teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya agar birahinya naik sehingga lakbet ini menjadi cepat dalam proses berproduksinya. Artinya cepat jodoh. Boleh pakai kangkung atau toge. Jangan lupa kangkungnya dicuci terlebih dahulu agar sisa-sisa pestisida yang ada di kangkung tidak kemakan oleh si burung itu. Dipotong kecil-kecil tujuannya agar nantinya si kangkung ini cepat habis, tidak membusuk dan tidak terbawa ke dalam glodok. Teman-teman jangan lupa sediakan juga sotong atau grit. Tulang sotong ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kalsium si lakbet ini selama masa menjelang dia bertelur. Karena kalsium ini sangat diperlukan untuk lakbet, terutama dalam pembentukan cangkang telur, sehingga telur yang dihasilkan nantinya bisa isi atau menetas. Oke ya teman-teman, setelah proses pemberian pakan sudah, maka siapkan jangan lupa glodok. Pilih glodok yang ukurannya lebih lebar. Teman-teman bisa memilih glodok yang bukaan depan atau bukaan samping, terserah tergantung selera. Kalau saya biasanya memilih yang bukaan depan. Tujuannya apa? Agar bisa dalam proses pemantauan anakan nantinya kalau sudah menetas. Setelah proses pemberian glodok sudah, jangan lupa tambahkan juga media untuk dia bertelur, kayak sarang gitu istilahnya. Sarang bisa menggunakan ini, kalau di saya pakai serabut-serabut sisa dari ini ya, dari besek bambu saya serut ya, diserut kecil-kecil ya, diraut kecil-kecil. Nah, kalau kenapa pakai dari bekas besek bambu, karena kalau menurut saya ini lebih alami ya. Saya biasa menggunakan ini, selain alami juga murah, gratis ya. Nantinya teman-teman kalau nggak ada besek bisa menggunakan daun ini, daun kulit jagung dijemur kering, nanti bisa jadi media untuk dia bertelur. Bisa juga membeli yang ada di kios-kios burung atau kios unggas. Tujuannya sebagai media untuk dia bertelur agar nantinya kalau sudah menetas anakannya jadi hangat dan juga telurnya tidak mudah pecah. Kalau nggak dikasih kayak gini, biasanya di glodok dia telurnya bisa ini gerak sana kemari ya, karena kedorong-dorong bisa pecah juga. Oke teman-teman, jangan lupa media ini, media untuk bertelurnya atau sarangnya taruh aja di depan, nanti biar si burung itu yang akan memasukkan ke dalam glodok sendiri. Nantinya kalau dia sudah jodoh dan sudah kepantau kawin, dikasih sarang kayak gini, dia akan kemasukan ke dalam glodoknya. Nah, biasanya kalau sudah memasukkan kayak gini, nggak lama lagi sekitar semingguan dia akan bertelur ya. Tugas teman-teman tinggal memantau aja nanti ketika dia sudah bertelur ya. Tapi kalau sudah bertelur tidak perlu sering-sering dipantau ya, takutnya dia keganggu. Oke teman-teman, itu dia bagaimana caranya tips memulai beternak lakbet dari mulai awal penjodohan sampai dia bertelur. Kuncinya teman-teman harus sabar dan juga ulet. Jangan lupa untuk pemberian pakan serta minumannya dikontrol juga.
Bila perlu, gunakan juga vitamin atau tambahan ya buat lakbet yang sedang berproduksi. Pakai extra breeding yang banyak dijual di toko-toko unggas untuk mempercepat birahi dan juga untuk menjaga kesehatan si lakbet itu sendiri. Demikian sekilas tentang tips bagaimana caranya beternak lakbet khususnya buat para pemula. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.